Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Murni, calon guru penggerak angkatan 1 dari TK Masito, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, akan memaparkan artikel refleksi aksi nyata paket modul 3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya saya mengambil program dengan nama Aku Anak Soleh dan Soleah yang Berkarakter, yaitu kegiatannya melalui kegiatan keagamaan dan pembiasaan baik, sehingga nantinya diharapkan melalui kegiatan keagamaan dan pembiasaan baik ini akan jadi satu internalisasi pada diri anak. Hal yang melatar belakangi program ini adalah yang pertama, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pendidikan karakter di TK Masito masih belum berjalan optimal. Yang kedua, penanaman nilai moral agama dan karakter penting ditanamkan sejak dini dan merupakan hal yang sangat fundamental. Yang ketiga, perlunya program pembiasaan yang terintegrasi dengan pendidikan keluarga. Yang keempat, adanya 7 aset di TK Masito untuk mendukung program tersebut. Hakikat pengembangan nilai agama dan moral yang pertama, pengembangan nilai agama dan moral di TK merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di TK. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai dengan penanaman moral dan agama adalah pembiasaan dalam rangka mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga dapat hidup sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat. Peran guru dalam mengembangkan karakter adalah yang pertama, memfasilitasi agar anak menemukan hasil belajarnya. Yang kedua, integrasikan pendidikan karakter anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, optimalkan pembiasaan budi pekerti pada anak. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Dan yang keenam, menjadi teladan bagi anak. Hal-hal yang dilakukan dalam aksi nyata ini banyak sekali. Di antaranya, yang pertama adalah sebagai berikut. Hal yang pertama dilakukan guru adalah guru membuat jadwal dan SOP. Sangat penting membuat jadwal dan SOP pelaksanaan suatu program, karena dengan jadwal dan SOP setidaknya program yang akan dilaksanakan akan lebih tertata dan terarah dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan nanti dapat berhasil. Langkah kedua yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan media komunikasi dan media sumber belajarnya. Media komunikasi dan media sumber belajar sangat penting disiapkan sebagai penunjang keberhasilan suatu program. Media yang dapat digunakan dalam program ini antara lain channel YouTube, WA Group, video pembelajaran, dan lingkungan sumber belajar yang tersedia. Langkah yang ketiga adalah berkoordinasi dan sosialisasi kepada wali siswa sebagai mitra terkait rencana program dan pelaksanaannya. Sangat penting melakukan koordinasi dengan orang tua terkait rencana program karena agar ketercapaian program dapat lebih optimal dengan adanya kerjasama dan adanya satu arah pandangan program yang akan dilaksanakan oleh lembaga. Setelah mengkomunikasikan program tersebut, tibalah melaksanakan program Aku Anak Soleh Soleah dan Berkarakter. Berikut adalah dokumentasi aksi hebat siswa kelompok Fatimah. Ya Mu'min, ya Muhaiminu, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Holiku, ya Bari, ya Mu'min.
setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Keluar rumah. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wafili wali-walidaya rahamuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selain doa harian di hari Senin, di hari Selasa kita juga mengadakan mengaji qiraati. Tujuannya adalah karena pendidikan agama bagi seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena bekal bagi kehidupan mereka nantinya. Al-Quran merupakan kitab umat Islam di mana kita harus bisa membaca dan mempelajarinya, dan itu harus dilatih sejak anak usia dini. Kegiatan infak dilaksanakan pada hari Kamis. Kegiatan infak ini bertujuan mengenalkan apa itu tentang sedekah, fungsi dan manfaat, serta mengembangkan rasa empati bagi anak usia dini. Karena dengan rasa empati ini akan membangun karakter anak berjiwa sosial sehingga peka terhadap berbagai permasalahan sosial. Kegiatan sholat berjamaah dilaksanakan pada hari Jumat. Tujuan dari kegiatan sholat berjamaah ini adalah mengenalkan tentang ibadah sholat, gerakan, doa,
dan manfaat serta mengembangkan keimanan dan ketakwaan anak sejak anak usia dini sehingga dia akan bisa melakukan gerakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Berikut ini adalah kegiatan pengembangan karakter yang kami kembangkan sebagai satu program untuk mengembangkan karakter baik pada diri anak di lembaga kami. Kegiatan yang pertama, kita membelajarkan anak membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya. Tujuannya adalah mengenalkan jenis sampah organik dan sampah non-organik, kemudian membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan menanamkan cinta dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sebagai tempat di mana anak-anak tinggal. Kegiatan selanjutnya adalah adab memakai sepatu, meletakkan tas pada tempatnya, dan budaya antri. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan adab memakai sepatu sambil duduk, sesuai dengan poster yang dipasang guru di atas rak sepatu sebagai petunjuk. Kemudian melatih menata sepatu dan tas dengan rapi, kemudian belajar budaya antri. Kami juga mengajarkan anak-anak belajar merawat tanaman. Tujuannya adalah mengenalkan cara merawat tanaman, menanamkan rasa menyayangi dan mencintai tanaman di sekitar, dan menanamkan cinta lingkungan dan melatih kemandirian pada anak sehingga akan terwujud budaya mandiri dan karakter mandiri dalam diri anak sejak anak usia dini. Kita juga mengajarkan kegiatan ekoprint dengan daun. Tujuannya adalah mengenalkan berkarya seni pada anak, kemudian melatih kemandirian, menanamkan rasa menyayangi tanaman di sekitar, dan menanamkan cinta pemanfaatan tanaman sebagai produk seni, juga menanamkan cinta produk dalam negeri yang dibuat oleh mereka sendiri. Kegiatan zakat dan infak. Tujuan dari kegiatan ini adalah terkembangkannya rasa empati, melatih berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan, mengajarkan apa itu zakat, apa itu infak, sehingga terkembangkan berbagai aspek sosial yang dapat membuka rasa empati dan bisa berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Kegiatan selanjutnya untuk mengembangkan karakter baik pada anak, kita juga membiasakan kegiatan cuci tangan pakai sabun. Tujuan dari kegiatan ini adalah membiasakan anak hidup bersih dan sehat. Anak dapat melakukan cuci tangan dengan tahapan yang benar dan sesuai, serta senantiasa menjaga kebersihan diri dan membiasakan kebiasaan baik bagi anak. Kegiatan merapikan mainan setelah digunakan kita juga ajarkan kepada anak-anak, karena dengan kegiatan merapikan mainan setelah digunakan akan melatih disiplin, melatih kerjasama dalam membereskan mainan, melatih rasa tanggung jawab dan memiliki serta memelihara benda atau hal-hal yang mereka miliki. Kemudian untuk menanamkan karakter baik, kita juga menggunakan suatu metode, dan metode itu adalah merupakan metode bercerita. Karena dengan metode bercerita ini tentunya kita dapat mengenalkan berbagai karakter baik dan karakter buruk, menganalisis sebab akibat sesuatu perbuatan, dan tentunya mereka akan mengambil hikmah dan berbuat sesuai norma yang bisa diterima. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan ternyata membuat anak lebih kreatif dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian terciptanya budaya keagamaan dan budaya karakter positif pada diri anak. Kemudian bonusnya adalah anak-anak bisa meraih juara di lomba kreativitas, juga meraih juara di lomba keagamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin.
dapat jalankan, alhamdulillah perasaan saya itu amat senang. Karena apa? Ketika di awal perencanaan saya sampaikan program ini kepada wali siswa, dukungan mereka sangat luar biasa, sambutan wali siswa sangat luar biasa terhadap program yang saya ajukan ini. Karena tentunya TK kami adalah TK Islam yang harus benar-benar memikirkan program yang berdampak pada siswa, terutama dalam hal keagamaan dan karakter. Kemudian adanya beberapa fasilitas yang mendukung di awal perencanaan membuat saya yakin bahwa program ini akan berhasil dengan baik karena semua dukungan sudah saya dapatkan, baik itu dari komunitas sekolah maupun oleh wali siswa itu sendiri. Pembelajaran atau finding yang saya dapatkan dari menjalankan program ini adalah setidaknya saya sudah berusaha menanamkan karakteristik baik serta penanaman keagamaan atau nilai-nilai agama dan moral kepada anak usia dini. Karena yang namanya karakter itu bisa jadi satu internalisasi pada diri seseorang jika dilakukan melalui pembiasaan dan dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua, saya dan orang tua akhirnya dapat menjalankan aksi ini dengan kerjasama yang begitu baik dan orang tua itu merasa teredukasi bagaimana menerapkan pembelajaran atau pembiasaan baik dengan metode-metode yang sudah kita kenalkan, baik itu mengucapkan Asmaul Husna dengan nyanyian, mengenalkan berbagai karakteristik baik tidak dengan paksaan. Itu adalah salah satu edukasi kepada orang tua bagaimana satu arah pendidikan di sekolah dan di rumah itu dapat menjadi sinkron sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan program tentunya banyak tantangan dan hambatan yang harus saya lalui. Di antaranya saya adalah guru kelompok A menggarap usia anak usia 4-5 tahun. Ketika saya mengajarkan suratan pendek ataupun bacaan dalam sholat, saya menemui beberapa anak yang mengalami keterlambatan bicara. Hal ini membuat saya berpikir bagaimana bisa menstimulus anak usia 4-5 tahun yang mengalami keterlambatan bicara untuk dapat mengikuti bacaan sholat, setidaknya memberikan stimulus yang tepat untuk anak tersebut. Kemudian pada kegiatan ekoprint, membuat karya seni ekoprint dengan daun, ternyata tidak semua daun itu bisa bagus digunakan untuk ekoprint. Ada jenis-jenis daun yang terlalu berair sehingga tidak terbentuk bentuk daunnya sehingga gagal produk. Dan ini menjadikan saya untuk berpikir bagaimana saya mengatasi itu, bagaimana saya dapat mencari media daun yang benar-benar tepat bisa digunakan untuk pembuatan ekoprint sehingga keberhasilan produk dapat dirasakan secara sempurna begitu. Setelah saya menganalisis dan merefleksi bagaimana tantangan hambatan yang saya lalui, saya kedepannya akan berpikir bagaimana saya harus terus belajar bagaimana menstimulus anak dengan keterlambatan bicara sehingga ini dapat menjadi satu keberhasilan ketika saya mengajarkan program ini kembali ke depannya. Terutama bagaimana saya menstimulus anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Saya akan banyak membaca referensi dan sharing dengan beberapa ahli sehingga saya dapat mempunyai satu pengetahuan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kemudian ketika saya mengalami gagal di produk dalam ekoprint ini, saya sangat menjadi satu pembelajaran berharga bagi saya bagaimana ketika saya mau menerapkan program itu ke anak, sebelumnya saya harus mencoba dulu dan memilih media-media daun yang memang benar-benar dapat bagus untuk diterapkan dalam kegiatan ekoprint itu sendiri. Sehingga nantinya diharapkan dengan saya merefleksi hal ini akan jadi satu keberhasilan kembali ketika saya menerapkan program yang sama di tahun pembelajaran yang akan datang tentunya. Demikianlah tadi paparan aksi nyata yang sudah saya jalankan. Semoga bermanfaat dan membuat kita sama-sama belajar bagaimana seorang guru penggerak menyusun program, kemudian melaksanakan, kemudian merefleksikan untuk bisa kedepannya membuat program-program yang lebih baik lagi. Tetap semangat untuk mewujudkan merdeka belajar. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.